Kalau makan doanya gimana? Allahumma barik lana fima razaqtana. Yang dipikirkan tuh barokahnya, bukan enaknya. Lauknya sambal, tewel, kerupuk, ikan, itu nggak begitu penting. Yang penting barik lana fima razaqtana. Ya Allah, berkatilah makanan ini. Ini kalau makan itu berkah, masuk perut terus seger. Ngaji jadi ringan, ya, ibadah jadi ringan. Nggak ada pengen maksiat. Ya, kalau makanan itu tidak berkah, itu makanan itu masuk perut timbul gejolak ingin maksiat. Ini nggak berkah. Kalau nggak ada gejolak timbul malas. Ya, makanan nggak berkah. Habis makan terus males, apa-apa males, ya, perutnya berat kayak ada beban 1 ton di perutnya itu. Terus ngantuk aja. Ya. Kecuali waktu makan melek. Ini adalah termasuk makanan yang kurang barokah. Insyaallah malaikat. Gak didoain, makan itu didoain biar berkah. Tidur yang barokah. Didoain tidurnya itu. Bismillahirrahmanirrahim ahya wa amut. Terus baca tasbih 33, 34. Tidurnya berkah nanti. Tidur berkah itu bagaimana? Tidak begitu lama tapi sudah cukup. Nah, kalau tidur tidak berkah itu sudah tidur mulai ngisak sampai subuh masih ngantuk aja juga. Tidur gak berkah. Berkah itu perkara itu sedikit aja sudah cukup. Tapi kalau tidak berkah itu banyak pun nggak cukup, apalagi sedikit. Nggak usah yang macam-macam, sudah tampak indah aja kayak Ka'bah itu namanya barokah. Ka'bah itu nggak ada hiasan-hiasannya, cuman kotak segi 4 gitu aja. Tapi orang melihat tuh seneng aja sudah. Yang namanya barokah. Tapi kalau tidak barokah itu sudah diukir-ukir sudah itu, tapi juga orang melihat sebel. Orang-orang dulu itu yang dipikir itu apa-apa doanya sebenarnya. Saya punya kiai di Surabaya sana, zaman dulu itu bangun rumah, yang bangun santri-santrinya itu. Maka semua yang bangun rumah itu harus wudhu dulu. Tukangnya, kulinya, semua harus wudhu. Dan setiap meletakkan batu bata 1 harus baca ayat kursi 1. Itu kiai-kiai dulu begitu itu. Akhirnya zaman Belanda itu rumahnya dibom sama Belanda itu. Dibom itu bomnya cuman kayak klutik gitu dok, ya, nggak bisa meletus. Di sana, di Surabaya sana, di Hidrosemo sana. Rumahnya sampai sekarang masih ada. Jadi bukan hanya sekedar bangun rumah orang dulu itu, bagaimana rumahnya berkah, rumahnya dijaga oleh Allah. Bacain ayat kursi. Kita sekarang bangun masjid pun kadang-kadang malah tukangnya itu nggak sholat. Repot ini. Sambil nukang, sambil ngerokok. Nah, maka masjidnya itu barokahnya kurang mereka. Setiap yang masuk langsung ngantuk. Nah, jadi ini semalakan Allah Ta'ala kita renungi apa saja itu, yang penting itu barokahnya itu, jangan bendanya, materinya. Bendanya, materinya, bukan. Kalau yang kita pikirkan bendanya, materinya, barangnya, itu saja tanpa kita mikir barokahnya, maka ini sama aja dengan kita niru-niru orang yang nggak beriman. Itu namanya orang nggak beriman yang dipikir barangnya saja, bangunannya, bendanya. Kalau orang iman yang dipikir barokahnya.
Anak yang dipikir bukan anaknya, bagaimana barokahnya. Ya Allah, berkatilah anakku ini. Maka kalau kunut subuh bagaimana? Barik lana fima a'tait. Ya Allah, berkatilah kami dalam apa yang Kau berikan kepada kami. Anaknya barokah, istrinya barokah, hartanya barokah, umurnya barokah, kerjanya barokah, dakwahnya barokah. Barokah itu bagaimana? Datang kebaikan-kebaikan yang tidak dikira-kira oleh otak kita, itulah namanya barokah. Barokah kayak Ka'bah itu namanya barokah. Kayak masjidnya Rasulullah itu masjid barokah itu. Seluruh dunia datang, nggak usah diundang tuh, datang aja. Ini barokah namanya. Supaya barokah itu bagaimana? Yang pertama kali senantiasa doa, yang kedua kali senantiasa ikut sunnah, nanti barokah. Apa aja yang kita pikirkan tuh doanya bagaimana, sunnahnya bagaimana, kita berkah gitu aja, nanti kan berkah apa-apa itu. Insya Allah mereka. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Peganglah olehmu sunnahku dan sunnah para khulafaur rasyidin. Jadi sunnah itu bukan hanya sunnah Nabi, sunnahnya para sahabat juga harus kita pegang. Sunnahnya khulafaur rasyidin. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan. Bahkan khulafa itu bukan hanya itu saja. Rahimallahu khulafai alladzina yuballighuna anni, ya. Para ulama-ulama, orang-orang soleh, kita ikuti kehidupan mereka itu. Termasuk bagian daripada amalan yang diperintahkan oleh Allah. Kita suruh ikut Nabi, ikut para sahabat, ikut orang-orang soleh. Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Insyaallah malaikat. Jadi amalan yang sudah dibuat oleh Nabi ini sama-sama halal ya maksudnya. Dengan yang belum pernah dibuat Nabi nilainya lain walaupun sama-sama halal. Amalan sudah pernah dibuat para sahabat dan yang tidak dikerjakan para sahabat walaupun sama-sama halal nilainya lain. Amalan sudah pernah dibuat oleh orang-orang soleh sebelum kita dengan yang tidak nilainya lain walaupun sama-sama halal. Karena kalau kita ini amalan itu meniru-niru orang-orang yang baik ini, maka ada nilai tasyabbuh. Man tasyabbaha biqaumin faminhum. Niru-niru orang soleh itu dicintai oleh Allah. Yang kita usaha apa aja itu niru orang-orang yang sudah tampak barokahnya gitu. Para nabi, para sahabat, dan orang-orang setelah itu yang sudah tampak barokahnya. Dakwahnya ikut orang Nidhamuddin gitu loh. Kenapa? Karena itu sudah tampak barokahnya. Di Amerika ada agama, di Australia ada agama, itu loh. Orang Australia dari situ tuh. Kamu lihat itu. Itu barokahnya fikirnya orang Nidhamuddin. Di sana Rusia ada agama sekarang. Di Cina hidup agama. Mengikuti orang yang sudah tampak barokahnya itu. Man burika fi syai'in falyalzamhu, kata Nabi. Perkara itu kalau sudah tampak barokahnya pegang. Man burika fi syai'in falyalzamhu. Kita ini dulu sebelum kenal-kenal dakwah ini apa ya, duduk di masjid begini kalau pagi itu. Pagi itu kan sudah dinusupan di sawah sana biasanya ya. Kalau sekarang duduk di masjid itu ada apa? Ini barokahnya fikirnya Syekh Ilyas. Semua kita pegang, insyaallah kan. Biasanya kopiah itu nggak mau nempel, cepot terus.
Yang terus nempel itu rokok tuh nempel terus, kopiah nggak mau nempel. Keluar 3 hari, rokoknya cepot, kopiahnya nempel. Nah, kita pegang, insya Allah kan. Mana dulu kita ini mikirkan kampung lain, masjid lain, daerah lain. Sudah mikirkan dirinya sendiri, anaknya itu sudah mumet. Tetapi barokahnya pikirnya orang-orang itu mungkin kita mikir daerah sana, daerah sini, sehingga mana-mana hidup agama. Maka man burika fi syai'in falyalzamhu, sudah tampak barokahnya kita pegang. Insyaallah kan? Masyaallah. Kita pegang betul-betul kan. Allah telah memberkati kerja dakwah ini. Pesantrennya pun dipikirkan kan, karena Allah juga sudah memberkati pesantren di negeri kita ini. Itu 500 tahun di negeri kita ini, pesantren-pesantren itu telah berjasa menjaga agama. Mulai zaman Wali Songo dulu sampai sekarang itu umat Islam masih 90%. Itu diantara jasanya pesantren-pesantren, jasanya musola-musola, jasanya guru-guru ngaji di masjid-masjid itu. Sehingga walaupun dijajah Belanda 300 tahun, umat Islam masih hampir utuh. Maka setiap masjid itu, Maulana Sa'ad bilang, setiap masjid perlu dihidupkan pesantren, ngaji Quran. Setiap masjid ngaji agama, setiap masjid dihidupkan. Di samping dihidupkan 5 amal. Insya Allah kan. Setiap kamu ketemu anak-anak kecil, kata Maulana Sa'ad, kamu tanya, ngaji Qurannya di mana nak? Nah, bagaimana umat Islam itu semua itu ngaji Quran. Jangan sampai orang Islam nggak tahu Al-Quran. Jadi sekarang ini takaza dari Nizamuddin itu begitu kan.